Teman-teman pernah nggak sih dihipnotis? Yang satu, dua, tiga, tidur. Hai teman-teman, gue Fedia. Kembali lagi nih bersama aku, Dea, yang akan menjadi host di acara kali ini. Apa kabar semuanya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke teman-teman, kangen gak sih nih dengerin info dan cerita-cerita menarik dari aku? Pasti kangen banget ya. Pastinya kalian akan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, lalu wawasan baru. Pastinya juga kalian itu akan mendapatkan manfaat dari review-review buku dari aku nih. Nah, oke, jadi aku sebenarnya mau nanya dulu nih, teman-teman pernah nggak sih dihipnotis? Yang satu, dua, tiga, tidur. Tapi bukan hipnotis kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kali ini tuh aku mau mereview buku yang pastinya akan menambah pengetahuan untuk kalian nih. Terutama ya untuk anak-anak kesehatan nih ya. Wajib banget dengerin review buku aku kali ini, jangan sampai di skip ya. Oke, langsung aja. Jadi aku akan review buku yang berjudul nih, Hypnonursing. Ada yang tahu nggak Hypnonursing itu apa? Anak kesehatan harus tahu nih, jangan sampai nggak tahu ya. Nah, penulisnya ini ada dua. Yang pertama bernama T.M. Kamarudin. Nah, yang kedua itu yang bernama Syahabuddin. Nah, Masya Allah banget nih, kita harus berterima kasih sama kedua penulis ini karena telah menyusun buku yang sangat bermanfaat ya. Nah, jadi penulisnya ini bernama T.M. Kamarudin, lahir di Aceh Utara pada tanggal 29 November 1993. Nah, beliau ini pendidikan formal terakhir S1 Keperawatan Stikes Bumi Persada Lok Saumawe Aceh. Nah, itu penulis yang pertama. Lalu ada juga penulis yang kedua yang bernama Syahabuddin. Beliau ini lahir di Aceh Utara pada tanggal 1 April 1971. Beliau menyelesaikan D3 Keperawatan Aceh Utara pada tahun 1996. Nah, beliau baru saja menyelesaikan sarjana keperawatannya dan profesi nurse di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2004 lalu. Wah, Masya Allah nih. Kita kasih ini dulu kali ya, apresiasi nih kepada kedua penulis yang sudah menulis buku Hypnonursing ini. Karena ini pastinya bukunya bermanfaat sekali untuk teman-teman semua nih, terutama anak-anak kesehatan ya. Nah, daftar isi buku ini itu ada 29 halaman. Ada apa aja sih daftar isinya? Oke, itu kalian bisa baca ya. Makanya nih, dengerin aja nih ya penjelasan dari aku. Nah, sebelum aku kasih tahu nih isinya ada apa aja, dan beberapanya pasti aku akan review sedikit aja ya dari isi buku ini. Karena kalau aku baca semua nggak mungkin teman-teman ya. Ini bukunya lumayan tebal. Dan kalau aku kasih tahu semua ntar teman-teman jadi nggak penasaran. Oke, aku review aja nih. Oke, langsung ya. Jadi buku Hypnonursing ini merupakan buku berisi pembahasan ilmu hipnotis yang diterapkan dalam praktek para medis asuhan keperawatan. Disusun berdasarkan pandangan, pemikiran, pengalaman pribadi, dan beberapa ide dari referensi yang penulis baca. Nah, jadi bukan hipnotis yang kayak tadi aku praktekin ya. Ini beda lagi nih ya hipnotisnya. Nah, buku ini itu pembahasannya sangat spesifik, mengarah pada ilmu asuhan keperawatan dengan panduan yang jelas, detail, mudah dipahami. Terdapat pula rumus khusus untuk penggunaan hipnotis pada asuhan keperawatan disertai contoh-contoh kasusnya. Penasaran gak sih contoh-contoh kasusnya? Seperti apa ya? Apa orang yang gangguan jiwa atau mengalami gejala-gejala yang cukup parah jadi harus dihipnotis? Nah, itu menjadi pertanyaan besar ya teman-teman.
Mungkin dari kalian, aku juga pastinya belum mengetahui apa sih itu hypnonursing ini. Nah, oke, nanti bakal aku jelasin ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu ke kalian, daftar isi buku ini itu ada 29 halaman. Isinya itu, buku hypnonursing merupakan buku berisi pembahasan ilmu hipnotis yang diterapkan dalam praktek para medis asuhan keperawatan, disusun berdasarkan pandangan, pemikiran, pengalaman pribadi, dan beberapa ide dari referensi yang penulis baca. Buku ini pembahasannya sangat spesifik, mengarah pada ilmu asuhan keperawatan dengan panduan yang jelas, detail, mudah dipahami. Terdapat rumus khusus untuk penggunaan hipnotis pada asuhan keperawatan disertai contoh kasus. Nah, buku ini juga dapat digunakan oleh para ilmuwan kesehatan pemula hingga yang sudah profesional. Nah, ini menarik banget teman-teman ya isi buku ini. Nah, buku ini itu dapat digunakan oleh para ilmu kesehatan ya. Untuk pemula bisa, atau yang profesional juga bisa ya teman-teman ya. Ini cocok banget nih ya untuk kalian anak kesehatan. Nah, hipnotis ini tidak begitu populer sebenarnya teman-teman di kalangan perawat ya, terutama di Indonesia nih ya, belum terlalu populer. Nah, suatu ketertinggalan nih yang tidak disadari oleh perawat di Indonesia nih. Padahal hipnosis ini sangat dekat dengan kesehatan dan sangat memungkinkan diterapkan dalam asuhan keperawatan. Oleh karena itu, untuk menjawab ketertinggalan tersebut, nah penulis ini berinisiatif menulis buku ini agar semua insan perawat mau membuka diri mempelajari hipnosis untuk keperluan asuhan keperawatan. Wah, terima kasih banyak ya nih untuk kedua penulis yang sudah menyusun buku ini, sangat bermanfaat sekali. Nah, dalam buku ini tentunya juga terdapat beberapa pembahasan, mulai dari yang umum hingga spesifik ya. Dan penulis nih pastinya juga akan memulai penjelasannya dari yang umum hingga mengarah kepada yang khusus ya, karena tidak bisa dipungkiri, penulis juga yakin masih banyak nih yang belum mengenal ilmu hipnosis sama sekali. Nah, aku juga sebenarnya belum tahu nih ya yang dimasuk hypnonursing ini apa gitu loh. Aku juga baru tahu. Nah, kita sama-sama baru tahu mungkin teman-teman ya. Jadi di awal pembahasan buku ini tuh akan terdapat pengetahuan umum dan dasar. Nah, nanti di bagian akhir nih ya akan semakin menyempit ya. Semakin menyempit ke arah spesifik ilmu keperawatan. Oleh karena itu nih, rangkaian buku-buku ini itu penuh ya, dari awal sampai akhir harus Anda baca semuanya nih, biar paham, biar ngerti ya, biar nggak salah dalam menangani pasiennya nih. Agar tidak terjadi kebingungan juga pastinya ya, dan kesalahan dalam memahami atau menerapkan ilmu hipnosis dalam bidang keperawatan nantinya. Ini penting ya, ini penting banget nih diingatkan nih ya, agar para pembelajar nih mendapat ilmu yang utuh nih, sehingga dalam pemanfaatannya bisa benar-benar terasa baik untuk pembelajar maupun pasien yang mendapatkan pelayanan hipnosis. Nah, kalian tuh penasaran gak sih pasien yang seperti apa yang akan mendapatkan pelayanan hipnosis ini? Sama, aku juga penasaran karena aku juga tidak tahu. Nah, dalam ilmu hipnotis ini ada hal yang sangat penting ya, yang pastinya yang harus kalian perhatikan, yaitu pertama kenyamanan ya. Jadi saat kalian ini menerapkan ilmu hipnotis ini, jangan jadikan pasien ini sebagai kontes ya untuk memperlihatkan kesaktian, karena ini bukan ilmu goib teman-teman ya. Jadi ilmu hipnotis ini ya bukan ilmu ajaib dan mistis ya, beda nih, beda alur, beda cerita nih, yang membuat kita terlihat supranatural namun tetap jadi natural ya, dan apa adanya. Nah, kenyamanan ini pastinya adalah kunci keberhasilan dalam penerapan ilmu ini. Jika objek atau pasien yang Anda rawat tidak nyaman dengan penerapan hipnotis, maka janganlah dipaksakan. Pastikan juga ya,
kamu ini akan mendapatkan kegagalan. Perlu diingatkan sekali lagi, ilmu ini sama dengan keilmuan lainnya. Ada batasan dan ada alurnya tersendiri tanpa ada hal mistis sama sekali. Nah, itu dia teman-teman ya. Sedikit pembahasan, sedikit review dari isi buku ini. Kalau kalian penasaran lebih lanjut, yaudah deh baca sendiri aja ya. Nah, jadi menurut aku buku ini tuh direkomendasiin ya buat anak-anak kesehatan yang berkecimpung di dunia keperawatan ya, yang mempunyai pasien mungkin gejalanya agak-agak parah, mungkin ya butuh ilmu hipnotis ini. Jadi bisa langsung kalian praktekkan ya teman-teman ya, jangan sampai salah kaprah nih. Makanya baca buku ini supaya kalian paham, kalian tahu ya, biar nggak salah nih dalam menangani pasien-pasien kalian. Dan menurut aku ini itu menarik banget ya. Menariknya ya karena memang buku ini sangat bermanfaat ya. Bukan buku yang bagaimana-bagaimana nih. Ini cocok banget ya untuk dipelajari, dipahami nih buat anak-anak kesehatan yang tadi aku bilang. Aku kasih rate buku ini tuh kira-kira berapa ya? Kayaknya 100 lebih deh kayaknya ya. Soalnya memang yang namanya pengobatan ya teman-teman ya pasti sangat dibutuhkan oleh siapapun ya yang mempunyai gejala-gejala penyakit. Pasti nomor satu itu harus berobat ya kan. Jadi good banget lah nih buku Hypno Nursing ini. Nah, lalu kesimpulannya ya seperti tadi aku bilang tadi, kalau kalian mempunyai pasien nih yang membutuhkan perawatan lebih ya, atau ingin dapat kenyamanan, dapat kedamaian dalam hatinya ya, supaya nggak stres, supaya pasiennya itu nggak sedih terus gitu kan. Coba aja nih ya praktekin ilmu hipnotis ini ya kan. Siapa tahu nih pasien kalian jadi semangat lagi, sehat lagi setelah kalian menerapkan ilmu hipnotis ini. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja dulu nih review buku dari aku hari ini. Langsung aja nih kalian bisa beli buku ini di beberapa toko marketplace atau langsung aja ke websitenya Guepedia ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman review buku dari aku hari ini. Boleh banget silakan kalian check out, jangan sampai nggak di check out teman-teman ya, langsung aja kalian check out sekarang juga. Oh iya, jangan lupa juga nih kalian follow ya, follow, subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman kalian, ke satu Indonesia atau bahkan ke seluruh dunia nih ya, biar tahu nih ya, terutama anak-anak kesehatan yang berkecimpung di dunia kesehatan, supaya tahu ya, apalagi di Indonesia nih ya, mereka biar tahu semuanya nih kalau ada ilmu yang sangat penting banget, yaitu ilmu hipnotis. Nah, oke teman-teman ya, segitu aja dulu review buku dari aku hari ini. Semoga kalian suka, semoga review aku bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.